Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan sehat selalu serta bahagia selalu. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Kholis. Seperti biasa kita akan belajar bersama. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar bersama Bu Lilin tentang cara melestarikan sumber daya alam. Ya, tentu kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya, tidak hanya memiliki keanekaragaman budaya, akan tetapi sumber daya alamnya juga sangat banyak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Nah, teman-teman, Indonesia ini terkenal akan daerahnya atau tanahnya yang subur. Oleh karena itu hasil pertaniannya pun cukup melimpah. Yuk kita bahas tentang persebaran hasil pertanian yang ada di daerah Indonesia. Yang pertama yaitu daerah Sumatera. Daerah Sumatera ini mayoritas pertaniannya itu menghasilkan karet, kelapa sawit, ada padi, ada tembakau. Nah itu, terus untuk peternakannya sendiri mayoritas itu ada kerbau ya di sana, tapi untuk saat ini tentunya semakin banyak lagi hewan-hewan yang menjadi diternak di sana. Selanjutnya dari daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini juga terkenal akan sumber daya alam yang luar biasa. Di antaranya itu dari hasil pertaniannya adalah biasanya lebih mayoritas menghasilkan palawija. Apa itu palawija? Ya, seperti padi, jagung, karet, tembakau, gandum, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang ada di Jawa. Adapun untuk ternaknya sendiri di Jawa cukup banyak. Ada kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Ya. Dari daerah Jawa kita bergeser ke daerah Kalimantan. Nah, kalau Kalimantan ini mayoritas adalah kelapa sawit di sana dan daerah pertambangan di sana ya. Karena Kalimantan ini memang di sana hutannya masih sangat luas, masih sangat hijau di sana. Oke, selanjutnya dari daerah NTT. Dari daerah NTT sendiri untuk pertaniannya mayoritas menghasilkan kapas yang terkenal. Ya. Sedangkan di daerah Papua, kalau Papua itu di sana ada kopi, ada kakao, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesuburan tanah yang ada di Indonesia menghasilkan begitu banyak hasil pertanian yang sangat melimpah di Indonesia. Tapi tidak hanya dari hasil pertanian dan peternakan saja, Indonesia juga memiliki segudang atau sederetan sumber daya alam berupa tambang ini yang sangat luar biasa, teman-teman. Mau tahu kira-kira barang tambang apa aja yang ada di Indonesia? Yuk kita simak peta berikut ini. Nah, dari peta ini teman-teman bisa perhatikan nih. Nah, banyak sekali barang tambang yang dihasilkan di daerah Indonesia atau yang menjadi sumber daya alam berupa tambang di Indonesia. Tapi sebelum teman-teman membaca peta ini, teman-teman harus perhatikan dulu indeks yang ada di bawahnya atau petunjuk yang ada di bawahnya. Kita coba lihat di sebelah kiri bawah. Nah, di sini ada yang namanya legenda ya. Nah, di situ ada beberapa tanda, yaitu ada lingkaran kecil ini sebagai tanda ibu kota provinsi, ada garis putus-putus sebagai batas provinsi, dan juga di situ ada petunjuk warna. Kalau warna hijau, ya, hijaunya hijau tua ya, itu berarti ketinggian daerahnya yaitu 0 sampai 100 meter atau dataran rendah. Ya. Sedangkan warna hijaunya agak hijau muda atau hijau pupus itu 100 sampai 400 meter, berarti lebih tinggi dari tadi ya, dari yang tadi. Sedangkan warna kuning ini itu 400 sampai 1000 meter, ini sudah mulai daerah perbukitan. Kalau warna orange ini berarti ketinggiannya di atas 1000 meter atau biasanya disebut dengan pegunungan. Nah, coba kalau teman-teman perhatikan, setiap pulau ini pasti warnanya lengkap. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang orange ya. Nah, coba perhatikan. Oke, ya. Kita lanjut geser ke sebelahnya. Kalau tadi warna tentang menunjukkan ketinggian
daratannya atau datarannya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang menunjukkan tentang sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Di situ ada aluminium, ada asbes, aspal, batu bara, bauksit, lerang, biji besi, emas perak, fosfat dan lain sebagainya. Yuk kita lihat dulu dari daerah Sumatera. Coba teman-teman perhatikan gambar peta di Sumatera tersebut. Nah, mulai dari daerah Melabuh ya, di situ ada tanda seperti jajar ginjang ya, yang artinya di situ adalah emas dan perak. Berarti penghasil daerah emas dan perak di Sumatera itu ada di daerah Sumatera Barat atau Melabuh itu. Selanjutnya yaitu di Sumatera juga didominasi dengan tanda atau simbol minyak bumi, yang itu artinya daerah Sumatera ini ternyata cukup banyak menghasilkan minyak bumi. Di antaranya ada di Lok Sumawe, ada di Bengkalis, nah, ada di Tanjung Pura dan lain-lain. Nah, cukup banyak juga ya. Selanjutnya geser ke daerah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa juga cukup banyak. Coba teman-teman perhatikan, daerah Pulau Jawa, daerah manakah yang menghasilkan semen? Iya, betul sekali, yaitu daerah Sukabumi dan daerah Gresik. Ya, lagi coba teman-teman perhatikan lagi, manakah daerah di Pulau Jawa yang menghasilkan asbes? Ya, betul sekali, daerah Rembang. Sedangkan daerah yang menghasilkan biji besi itu ada di daerah Cilacap ya, ada di daerah Tulungagung, ada daerah Cilegon. Nah, adapun untuk daerah penghasil minyak bumi sendiri itu ada di Majalengka, ada di Cepu. Nah, kalau Pulau Jawa ini hampir rata ya teman-teman ya, tidak didominasi hanya minyak bumi saja. Kita geser ke daerah Kalimantan. Nah, daerah Kalimantan ini ada beberapa sumber daya alam tambang. Itu diantaranya ada gas alam di daerah Bontang, ada intan ya, dan bauksit di daerah Kembatin. Ada juga minyak bumi di daerah Mahakam, ada juga minyak bumi di daerah Tarakan. Nah, intan di daerah Martapura, ada juga biji besi di Pulau Sebuku. Oke, cukup banyak juga ya di Kalimantan ya. Kita lanjut pada daerah Sulawesi. Di Sulawesi sendiri ada biji besi, iya betul. Ada apa lagi? Iya, ada semen. Ya. Oke, ada semen di daerah Tonasa. Ada juga di situ kapur, oke, di daerah Donggala. Oke, iya, ada juga penghasil aspal di daerah Pulau Buton. Kita lanjut ke daerah Papua. Oke, di daerah Papua di situ juga ada penghasil minyak bumi. Di daerah Sorong, ya, daerah Klamano, di daerah Pulau Buton juga ada. Oke, juga ada penghasil emas di situ di Papua. Nah, melihat dari peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia yang ada di gambar ini, coba teman-teman tebak, manakah sumber daya alam yang paling banyak atau yang mendominasi daerah Indonesia? Ya, betul sekali, yaitu sumber daya alam tambang minyak bumi ya. Jadi Indonesia itu kaya akan minyak bumi. Nah, oke, itu tadi tentang peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Nah teman-teman, dari peta tadi sudah jelas ya bahwasanya Indonesia ini sangat luar biasa, sangat kaya akan sumber daya alam tambangnya. Harusnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan bijaksana, maka Indonesia ini menjadi negara yang sangat makmur. Oke, oleh karena itu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tetap menjaga serta melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Ya,
Betul sekali, yaitu memanfaatkannya dengan bijak, tidak berlebihan, tidak merusak alam. Iya, betul sekali. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur dengan kekayaan alam yang telah Allah berikan terhadap negara kita ini. Maka tugas kita adalah belajar dengan baik, memanfaatkannya dengan baik. Ya. Oke, itu saja teman-teman pelajaran hari ini bersama Pak Holis. Sampai jumpa di video berikutnya. Pak Holis sarankan teman-teman perbanyak membaca di referensi-referensi lain agar teman-teman juga mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan. Sekian dari Pak Holis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.